tidak karena dia pejabat atau teknokrat, tidak karena dia teknokrat, tidak karena dia pejabat, tidak karena dia konglomerat, itu harus sama di depan hukum. Jadi hukum tidak boleh memandang bahwa dia punya apa ya, punya recognize, tidak boleh. Jadi semua harus sama di depan hukum. Tidak boleh orang dispesialkan karena dia menjabat sebagai kepala negara misalkan, tidak boleh. Jadi hukum memang harus tegak ke semua arah dan akhirnya kalau hukum tegak ke semua arah, keadilan akan didapat oleh masyarakat. Jadi yang ketiga adalah memberikan keamanan dan kepastian. Jadi warga negara, semua warga negara, tidak itu orang Betawi, tidak itu etnis Betawi, etnis Jawa, etnis Melayu, etnis Madura, etnis Batak, etnis Dayak, itu negara harus mampu memberikan kepastian dan keamanan kepada warga negara, siapapun itu. Tidak boleh karena dia warga minoritas, tidak boleh karena dia masyarakat mayoritas terus dibeda-bedakan, tidak boleh. Harus hukum harus memandang bahwa semua anak bangsa itu mendapatkan keamanan dan kepastian yang sama. Yang ini yang paling berat sebenarnya, yang keempat itu adalah pemberantasan kolusi dan nepotisme. Hari ini kita sering berdebat masalah korupsi, tapi kita lupa bahwa korupsi itu sebenarnya hanya ujungnya, sedangkan di hilir, sedangkan di hulunya kita tidak mau lakukan. Apa di hulu itu adalah polusinya. Polusi itu saya jadi presiden misalkan, Sintania misalkan jadi gubernur. Akhirnya karena dia jadi gubernur, dia ngangkat tuh sepupunya untuk jadi komisaris badan usaha milik daerah. Akhirnya dia ngangkat tuh adiknya sebagai komisaris komisaris usaha milik daerah. Itu namanya kolusi, dan itu yang sekarang sedang terjadi. Itu jauh lebih berbahaya daripada korupsi yang nilainya terbatas. Misalkan saya jadi gubernur, akhirnya adik saya calonkan jadi bupati, saya biayai, itu namanya kolusi, dan itu yang tidak selesai. Kita hanya sibuk membicarakan korupsi uang. Kita tidak, padahal yang lebih berbahaya itu adalah kolusinya, persekongkolannya. Jadi kerabatnya semua akhirnya diangkat, itu namanya persekongkolan, kolusi, dan itu yang juga yang membahayakan. Yang nepotisme juga. Hari ini kita hanya sibuk diskusi masalah korupsinya, sedangkan kolusi dan nepotismenya tidak kita diskusikan, padahal itu jauh lebih berbahaya. Kan ada tuh banyak, kita misalkan hidup di kampung, barangkali beda ya budayanya kalau di kampung kami di Madura dengan yang di Jawa itu. Kalau di kampung kami misalkan saya jadi kepala desa, saya sudah tidak bisa mencalonkan karena saya sudah 3 periode. Istri saya akan saya calonkan, itu budayanya. Walaupun saya dianggap tidak profesional, saya dianggap tidak mampu bangun desa, tapi ketika saya mencalonkan istrinya, itu pasti jadi biasanya. Itu tradisi di Madura begitu. Itu namanya kolusi, nepotisme. Nah, mungkin di Jawa tidak seperti itu ya, tapi sebagian besar kampung-kampung dan desa-desa di Indonesia itu begitu. Dia jadi bupati karena dia sudah 2 periode tidak boleh mencalonkan lagi, anaknya dia calonkan. Itu kolusi, itu yang tidak boleh. Nah, dan itu yang kita tentang pada tahun 1998 waktu reformasi zamannya Soeharto. Tapi hari ini malah tampak banyak. Tiba-tiba orang karena dia jadi kepala negara misalkan di suatu tempat, terus dicalonkan anaknya, macam mantunya dicalonkan. Itu tidak boleh sebenarnya. Itu kolusi, nepotisme gitu. Ditantang itu, pada zaman reformasi ditantang. Tapi dengan alasan, demokrasi itu kan haknya orang. Semua orang punya hak yang sama, silahkan masyarakat dipasarkan. Iya, cuma kan dia punya privilege, punya keistimewaan karena dia punya kekuasaan. Akhirnya orang takut, karena tekanan kekuasaan akhirnya mau tidak mau orang akan memilih. Itu ya sebenarnya yang harus lebih sering kita diskusikan supaya demokrasi ini benar-benar berjalan
dan penegakan hukum benar-benar berjalan sesuai dengan prosedurnya. Jadi kita memang hari ini sulit menghadapi mafia keuangan negara ini. Di tengah pandemi COVID-19 mestinya masyarakat dapat bantuan, akhirnya bantuannya dikantong sendiri oleh para pejabatnya. Ini yang juga sulit dalam penegakan hukum kita. Ini namanya penegakan hukum. Yang selanjutnya adalah transparansi. Apa transparansi itu? Kalau yang tadi itu minimal ada 4 indikator, kalau yang transparansi ini minimal ada 5 indikator. Keterbukaan informasi. Jadi negara sebagai public servant, sebagai pelayan publik, dia harus membuka segala informasi yang berkaitan dengan program, kegiatan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Harus jujur, jadi harus jujur terhadap masyarakat. Disampaikan secara terbuka, disampaikan secara jujur terhadap masyarakat. Apapun itu. Pernah terjadi kasus misalkan pembunuhan, ya terbuka. Kalau misalkan salah ya sudah salah. Tidak perlu ada yang tutup-tutupi. Kedua adalah keterbukaan program. Apa program yang akan dijalankan, dari mana anggarannya, ngutang apa dapat dari mana, itu harus terbuka terhadap masyarakat. Keterbukaan pelayanan. Semua akses pelayanan harus bisa dengan mudah didapat oleh masyarakat. Harus dengan mudah juga diterima oleh masyarakat. Itu namanya transparansi. Keterbukaan anggaran. Jadi segala sesuatu yang anggarannya bersumber dari negara itu masyarakat harus tahu. Sehingga biasanya kalau anggaran dana desa di kampung-kampung itu biasanya ada banner, ada baliho, anggaran 200 juta untuk pembangunan irigasi dan macam-macam. Itu salah satu bentuk transparansi. Atau sekarang bisa melalui website, misalkan disebarkan melalui website berita, sehingga masyarakat dapat akses bahwa ternyata pembangunan tol dari Surabaya hingga ke Polinggo misalkan dananya sekian, pekerjanya sekian, dan kontraktornya siapa. Itu namanya keterbukaan anggaran. Yang kelima adalah indikatornya keterbukaan pelayanan lainnya, seperti pelayanan kesehatan, ya macam-macam, pelayanan transportasi, itu harus terbuka terhadap masyarakat, karena masyarakat ini akan menjadi objek dan subjek pelayanan. Dia tidak hanya menjadi objek pelayanan, tapi dia juga menjadi pelaku pelayanan. Jadi kita ini melakukan segala sesuatunya atas nama negara, dan negara membuat segala sesuatunya juga harus atas kesepakatan warga negara. Yang kedua adalah mengedepankan musyawarah warga negara. Jadi segala sesuatu yang akan diputuskan, baik itu menyangkut persoalan ekonomi, menyangkut persoalan politik, menyangkut persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, itu juga harus mengedepankan musyawarah. Jangan karena sedang berkuasa, karena sedang menjabat, terus dia merasa punya kewenangan otoritas yang tidak terbatas, sehingga dia melakukan keputusan-keputusan yang tidak melibatkan warga negara. Itu namanya konsensus ya. Jadi konsensus itu adalah kesepakatan yang dibuat negara yang juga melibatkan warga negara. Jadi, keputusan dibuat oleh negara bersama-sama dengan warga negara. Jadi segala bentuk keputusan, program, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan warga negara dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah bersama. Itu adalah konsensus. Jadi jelas bahwa konsensus itu adalah segala bentuk keputusan, program, dan hal-hal berkaitan dengan warga negara itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah bersama antara penyelenggara negara dengan warga negara. Jelas sekali ya. Berikutnya adalah ini. Jadi berikutnya adalah responsif. Apa itu responsif? Jadi bisa kita lihat ini bisa kita lihat dengan seksama bahwa
Responsif itu adalah minimal ada 3 hal yang harus selaras. Yang pertama adalah peka terhadap kepentingan warga negara. Jadi minggu lalu juga saya bilang, jadi kepala negara itu ibarat orang tua, ibarat bapak bagi anaknya. Jadi sebelum anaknya minta sepatu, dia sudah ngerti bahwa anak ini sedang butuh sepatu. Jadi itu namanya peka ya. Jadi kepala negara itu memang peka. Yang dibutuhkan warga negara itu apa? Itu yang harus timbul di pemimpinnya. Itu juga yang disebut dalam penelitian yang tadi saya sebutkan di awal dengan judul top 5 priorities human resource leader in 2021. Jadi kepala negara punya kepekaan. Kalau di lockdown misalkan, Surabaya di lockdown, terus masyarakatnya ini mau makan apa kira-kira? Sanggup tidak Surabaya memenuhi kebutuhan selama 2 minggu masyarakatnya selama di rumah itu? Itu peka namanya, peka. Jadi ada contoh banyak kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah yang tidak peka terhadap warga negaranya. Banyak, saudara bisa searching di berbagai media untuk itu. Yang kedua adalah peka terhadap persoalan warga negara. Jadi tidak hanya peka terhadap kepentingan warga negara, yang kedua juga peka terhadap persoalan warga negara. Hari ini yang sedang dihadapi warga negara adalah tingkat perekonomian yang semakin sulit. Jadi aktivitas sudah mulai terkurangi, dan itu persoalan bagi warga negara. Kalau tidak punya budget yang cukup, terus mau makan apa? Itu negara harus respon. Yang ketiga adalah peka terhadap lingkungan sosial dan global. Jadi apa yang sedang terjadi di lingkungan kita? Apa yang sedang terjadi di dunia? Sekarang isunya adalah pandemi COVID-19. Ada orang mengatakan itu konspirasi, ada mengatakan itu by design. Kalau saya lebih suka mengatakan bahwa COVID-19 ini by design. Seperti apa yang dikatakan oleh mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Siti Fadila, dan ahli epidemik Prof. Nidong, Universitas Airlangga. Jadi kepala rumah sakit tropis Airlangga Surabaya mengatakan bahwa by design pandemi COVID-19 ini. Ya kalau tidak by design, semestinya kan semua negara melakukan hal yang sama. Tapi sekarang saya katakan lagi di Eropa, mereka sudah kumpul-kumpul tadi malam. Kalau yang nonton Portugal sama Prancis, mereka tuh sama nggak pakai masker, berkerumun di stadion full. Itu kan menunjukkan bahwa ini kayaknya by design. Di Amerika Latin mereka sedang Copa America. Mereka full stadionnya. Tidak apa-apa tuh. Kita di sini hajatan kawin saja tidak boleh. Terus mau kawin sama siapa kalau kawin aja dilarang? Kasihan. Nanti nunggu 2 tahun keburu diambil orang calonnya kan? Enggak gitu juga. Atau sedang musim kawin lewat online sekarang, lewat Zoom. Nikahnya lewat online dan tidak seksama. Yang ketiga adalah peka terhadap lingkungan sosial dan global. Itu yang saya maksud tadi bahwa negara memang harus punya hubungan partnership, ini yang disebut partnership, hubungan yang baik dengan negara-negara yang dianggap satu pemikiran, satu tujuan dengan kita. Next ya. Berikutnya adalah nggak bisa. Jadi responsif berikutnya adalah visi masa depan. Jadi bagaimana kita berikutnya adalah efisiensi dan efektivitas.
Apa efisiensi dan efektivitas itu? Kita bisa lihat ini. Oke, sorry. Jadi tepat dalam memberikan pelayanan, efisiensi tepat ke sasaran. Jadi sasarannya misalkan kelompok si A ya tepat, tidak salah sasaran. Yang kedua adalah cepat, selain tepat juga cepat. Itu namanya efisiensi dan efektivitas. Jadi selain cepat juga harus tepat, tidak hanya sekedar tepat tapi tidak cepat. Tidak hanya sekedar cepat tapi tidak tepat. Jadi dua-duanya harus seimbang. Selain tepat, cepat, terjangkau. Misalkan berkaitan dengan pelayanan pembuatan identitas warga negara, paspor misalkan. Ya harganya terjangkau. Jadi mudah dijangkau oleh masyarakat, tempatnya mudah dijangkau oleh masyarakat. Vaksin misalkan, mudah dijangkau lokasinya oleh masyarakat. Tepat siapa yang divaksin, cepat melakukan vaksinasi supaya kita cepat melewati pandemi COVID-19 ini. Kualitasnya baik, tidak hanya sekedar memberikan pelayanan yang tepat, cepat, terjangkau, tapi juga harus dijamin bahwa mutunya ini harus bagus, mutunya harus baik. Ibarat sama dengan ibarat kita cari pasangan. Saudara cari cowok, atau yang cowok cari pacar, cewek, jangan hanya sekedar buru-buru mau mendapatkan pasangan, tapi juga harus lihat kualitasnya. Jadi harus dilihat kualitasnya. Yang ketiga adalah no complaint. Jadi tidak ada komplain dari masyarakat, tidak ada tuntutan macam-macam dari masyarakat, tapi benar-benar sesuai dengan prosedur dan bisa diterima dengan baik oleh warga negara. Yang terakhir adalah akuntabel. Jadi bisa dipertanggungjawabkan semua proses pelayanan tersebut. Ya, itu yang disebut sebagai efisien dan efektif. Berikutnya adalah equality. Jadi warga negara itu dianggap sama semua, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif dan toleran. Jadi siapapun dia, keturunan apapun dia, kalau dia adalah warga negara Indonesia misalkan, itu harus equal, harus diperlakukan secara sama oleh negara. Kalau di Amerika ada kulit hitam dan kulit putih yang sering menjadi sering melakukan perdebatan. Masih ingat beberapa bulan yang lalu seorang polisi memukul seorang polisi kulit putih memukul warga negara kulit hitam. Akhirnya heboh se-Amerika. Itu namanya equal. Melakukan diskriminatif ras tidak boleh. Heboh se-Amerika Serikat karena dianggap dia melakukan pelecehan ras terhadap warga negara kulit hitam di Amerika. Yang ketiga adalah toleran. Ini yang sering juga didiskusikan di ruang-ruang publik bahwa bangsa ini sebenarnya sedang menghadapi persoalan keyakinan yang mulai luntur. Harus kita pahami, harus kita sadari bahwa negara ini bukan berkeyakinan, tetapi itu oleh the founding father kita itu tidak menjadi sesuatu penghambat untuk terus berjuang melawan kolonialisme, terus berjuang melawan penindasan, terus berjuang melawan penjajahan. Tapi kemajemukan yang disebut tadi, agama, ras, bahasa, dan suku itu justru menjadi kekuatan untuk sama-sama kita bisa melawan skala bentuk penjajahan di bumi pertiwi. Dan tidak seperti sekarang ya satu sama lain. Jadi itu toleran. Tapi toleran itu tidak boleh masuk terhadap keyakinan seseorang. Kalau orang ibadah misalkan tidak boleh diganggu, ya sudah biarkan karena dia menjalankan ibadah. Itu toleran. Jadi toleran itu saling menghargai. Tidak boleh orang sedang beribadah tapi tiba-tiba diganggu karena misalkan dianggap mengganggu aktivitas lingkungan, tidak boleh. Itu menyangkut keyakinan, tidak boleh terlalu dalam. Berikutnya adalah memiliki strategi untuk mencapai visi. Jadi visi Indonesia maju,
visi Indonesia emas dan lain sebagainya. Jadi harus lunut lingkungan teknologi sumber daya, harus lunut. Jangan seperti yang sebelumnya, jangan ke bawah tapi harus ke atas. Jadi itu yang disebut memiliki strategi untuk mencapai visi. Dan hal ini yang kadang luntur, orang tiba-tiba maju ke depan publik tapi mereka tidak punya visi masa depan. Bagaimana mencapai visi itu tidak ada. Sehingga pemilihnya juga memilih secara membabi buta. Kesimpulannya adalah apa itu paradigma good governance? Paradigma good governance menekankan tentang pentingnya kolaborasi, ini kesimpulannya, atau partnership dalam kesetaraan. Ingat kata kuncinya adalah kolaborasi atau partnership. Satu, kedua adalah kesetaraan, ada kesetaraan dan keseimbangan, kesetaraan antara sektor publik, pelaku bisnis dan warga negara. Ada 4 kategori, yaitu sektor publik, pelaku bisnis dan warga negara, tentang apa? Tentang pengelolaan suatu negara bangsa. Jadi atau pengelolaan sebuah organisasi besar seperti birokrasi. Jadi itu sudah sangat jelas kesimpulannya dari governance itu kolaborasi kuncinya. Kolaborasi dalam kesetaraan, dalam keseimbangan antara sektor publik, pelaku bisnis, dan warga negara. Kiranya presentasi ini saya cukup dan barangkali ada sesuatu yang ingin Mas, Mbak tanyakan, saya welcome. Jadi kalau memang tidak ada, ya saya akhiri dan mudah-mudahan kita bisa ketemu secara tatap muka langsung di kemudian hari kalau sudah pandemi ini sudah berakhir. Di awal memang kemarin waktu kita kerjasama itu maunya mahasiswa kami kirim ke Hang Tuah dan mahasiswa Hang Tuah dikirim ke sini sehingga ada pertukaran budaya yang bisa sama-sama dinikmati. Mudah-mudahan di semester berikutnya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita akhiri ya kalau tidak ada pertanyaan. Bapak, saya mau bertanya. Nanti Mbak Sintania kalau sudah. Kenapa, Mbak? Saya mau bertanya, Mbak Pak. Ini agak. Aprilia. Iya. Ya, silakan. Mungkin ini agak melenceng dikit ya. Kemarin waktu itu saya lihat film tentang KPK Endgame. Oke, iya. Nah, itu kan menyangkut tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada politik yang ada di Indonesia kan, Pak? Iya. Nah, yang saya tangkap itu kan mereka tuh mengadakan TWK untuk tes masuk ASN bagi KPK gitu kan ya, Pak ya? Iya, iya. Sedangkan TWK itu yang saya tangkap itu kayak gak masuk akal bagi pihak KPK-nya itu. Soalnya kayak mendiskriminasi si KPK itu. Nah, pertanyaan itu kenapa KPK itu diadakan sedangkan tes itu tuh gak jelas untuk KPK. Karena kan KPK kan lembaga, secara kan KPK itu lembaga yang independen. Gitu. Terima kasih. Oke, iya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Rita Aprilia. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa tes wawasan kebangsaan atau TWK itu seolah-olah mendiskreditkan, seolah-olah melecehkan, dan seolah-olah mengkriminalisasi pegawai KPK yang sudah mengabdi kurang lebih 15 tahun dan mereka ada yang sudah mengorbankan jiwanya untuk membela bangsa ini dengan mereka bekerja secara profesional dalam pemberantasan korupsi, ada yang sampai
matanya harus buta, misalkan ada yang mereka harus kehilangan keluarga karena diancam macam-macam, tapi tiba-tiba mereka harus tersingkir gara-gara tes wawasan kebangsaan yang dianggap tidak ada dasarnya. Di sisi lain yang harus kita pahami bahwa untuk menjadi aparatur sipil negara itu memang undang-undangnya satu, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Itu jelas. Jadi ini sebenarnya yang di awal dikhawatirkan oleh banyak orang perguruan tinggi. Awal mulanya ini 2019 tentang revisi Undang-Undang KPK. Jadi memang di Undang-Undang KPK yang baru 2019 itu adalah peralihan pegawai KPK yang sebelumnya adalah independen. KPK bisa merekrut sendiri, dia bukan aparatur sipil negara, tiba-tiba harus mengalih status di Undang-Undang tahun 2019 itu harus menjadi aparatur sipil negara. Ketika dia harus menjadi aparatur sipil negara, undang-undangnya harus kembali ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang semua standarnya sama. Standarnya sama. Tetapi memang yang tidak wajar adalah ada satu komponen yang tidak dimasukkan dalam rekrutmen ASN pada umumnya, yaitu komponen tes wawasan kebangsaan yang biasanya ketika ini dilakukan terhadap para politisi, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, dan anggota DPR seluruh Indonesia itu dalam bentuk surat pernyataan biasa, PWK. Jadi dalam bentuk surat pernyataan kesetiaan terhadap NKRI dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi anehnya memang saya setuju bahwa ada semacam upaya yang sengaja dirancang oleh kelompok tertentu untuk menyingkirkan orang-orang yang selama ini sudah bekerja secara profesional di lembaga tersebut, dan itu berkaitan erat dengan penanganan korupsi yang saat ini sedang mereka tangani. Makanya di sebuah teori itu muncul yang namanya corruption buyback. Jadi koruptor itu sekarang nyerang balik. Kalau selama 15 tahun mereka diam, hari ini mereka nyerang balik terhadap lembaga yang selama ini cukup kepercayaannya cukup tinggi dari masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kenapa dulu ada lembaga anti rasuah seperti KPK? Karena dulu lembaga seperti kepolisian, lembaga seperti kejaksaan itu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mereka malah terlibat di dalamnya. Sehingga pada tahun 2004 itu diratifikasi sebuah undang-undang bahwa memang harus ada lembaga khusus untuk menangani tindak pidana korupsi, dan dibentuklah namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dianggap kejaksaan dan kepolisian itu menjadi bagian dari bagian yang selama ini di dalamnya sering terjadi tindak pidana korupsi, dan itu sangat berhasil selama 15 tahun KPK itu melakukan pengejaran terhadap uang negara ya. Walaupun akhir-akhir ini termasuk saya kecewa bahwa orang-orang berintegritas dengan isu Taliban misalkan contoh ya, dengan isu macam-macam bahwa mereka dianggap tidak memiliki tes wawasan kebangsaan. Nah, itu memang agak aneh, Mbak, dan itu memang salah. Bukan cuma saya mengatakan salah, ada sekitar 80 guru besar dari perguruan tinggi besar seperti UI, UGM, dan guru-guru besar lainnya itu menyatakan memang tidak ada istilah TWK dalam peralihan pegawai KPK ke ASN itu. Nah, itulah kondisi bangsa, Mbak. Semuanya itu kondisi bangsa. Ada challenge, ada tantangan. Tapi di sisi lain juga ada opportunities, ada kesempatan. Jadi challenge hari ini yang kita hadapi adalah negara sedang menghadapi tantangan korupsi yang semakin merajalela. Dan itu di awal pertemuan kemarin saya sudah sampaikan bahwa
Kalau di zaman Orde Baru sebelum reformasi, korupsi itu setelah ada anggaran, setelah berbentuk program. Hari ini setelah reformasi, apalagi di akhir-akhir ini, anggarannya belum ada, masih dibahas, itu sudah terjadi korupsi. Mereka sudah minta fee di awal. Saya akan setujui, tapi berani bayar berapa persen. Itu lebih parah. Dan itu tantangan bagi kita, challenge bagi kita bahwa kita negara ini tidak sedang baik-baik saja hari ini, bahwa dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, dimulai dari diri kita, mulai jujur kepada teman, mulai jujur kepada orang tua, mulai jujur kepada saudara, itu bagian dari kita melawan itu. Karena sekali kita berbohong dan bisa menipu teman kita, satu, kita berhasil tidak ketahuan, dia akan mencoba ke temannya yang lain. Ketika berhasil lagi, dia akan mencoba ke temannya. Dan itu jangan kita budayakan menjadi suatu karakter, sehingga ketika nanti kita diberi kesempatan untuk menjadi penyelenggara negara, akhirnya itu menjadi habit yang akan merugikan banyak orang. Kira-kira begitu, Mbak Prita. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, kita akhiri makan soto gratis. Terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan kita segera bisa melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Saya Abdurrahman, selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Bapak.